Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pegiat mutu yang saya hormati. Berikut ini saya akan melanjutkan materi seputar akreditasi program studi. Kali ini saya akan menyajikan materi terkait dengan bagaimana menyusun laporan evaluasi diri yang baik. Nah, materi ini bertujuan untuk memberikan pedoman singkat berkenaan dengan pekerjaan menyusun laporan evaluasi diri agar sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bapak Ibu, kita mulai dengan persiapan penyusunan laporan evaluasi diri atau LED. Langkah pertama adalah penetapan tim penyusun atau task force. Nah, pada langkah ini yang harus dilakukan adalah bahwa pimpinan institusi itu menetapkan tim penyusun LED yang merupakan orang yang memahami manajemen perguruan tinggi di PPS atau di fakultas, pascasarjana dan program studi melalui keputusan yang formal ya, disertai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian pimpinan juga harus melibatkan pihak-pihak berkepentingan ya, di dalam penyusunan LED, termasuk di dalamnya misalnya mahasiswa, dosen, alumni, pengguna, mitra, dan sebagainya. Langkah kedua adalah penyusunan jadwal kerja. Ya. Jadi agar laporan evaluasi diri ini dapat diselesaikan tepat waktu, maka task force harus membuat jadwal kerja yang dihitung mundur dari batas waktu penyerahan LED sebagai bagian dari dokumen usulan akreditasi. Ya, kita bisa misalnya melihat contoh bagaimana sebuah time schedule seperti ini. Ada nomor, ada kegiatan yang diurut ya, bulan, dan kita bisa tambahkan kemudian di sini misalnya dengan minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Berikutnya adalah pembagian kerja. Jadi mengingat beban kerja tim yang cukup berat dan waktu pembuatan LED yang umumnya terbatas, maka perlu dilakukan pembagian pekerjaan yang jelas. Ya, kita bisa membuat pekerjaan itu berdasarkan tabel timeline pengumpulan data, misalnya berdasarkan kriteria ya. Ada 9 kriteria, kita list di sini, kemudian nama dokumennya apa, metode pengumpulan datanya, kemudian sumbernya dari mana, person in charge-nya siapa, kemudian batas waktunya kapan. Dan model-model tabel seperti ini tergantung dari kreativitas masing-masing. Bapak Ibu, berikutnya adalah pengumpulan data dan analisis data. Nah, di dalam pengumpulan data ini ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, identifikasi data dan informasi yang dibutuhkan ya. Jadi data dan informasi minimal yang dibutuhkan itu dapat kita lihat pada laporan kinerja program studi atau LKPS maupun dalam cakupan LED. Jadi selain data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan juga identifikasi di mana data dan informasi tersebut bisa didapatkan. Yang kedua, validasi data dan informasi. Jadi data dan informasi yang didapatkan tadi harus divalidasi agar data dan informasi yang dapat tersebut dapat diyakini kebenarannya. Misalnya data yang terkait dengan kemahasiswaan ya, sumbernya harus jelas dari bagian akademik misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengelompokan data dan informasi. Jadi data dan informasi yang didapatkan dan telah diyakini kebenarannya maka dikelompokkan ya, sesuai dengan tabel dalam LKPS. Ya, sehingga mudah untuk diinterpretasikan atau dilakukan analisis. Berikutnya itu adalah pengecekan konsistensi data dan informasi. Jadi setelah dikelompokkan, data dan informasi antar kelompok harus dicek konsistensinya. Jadi ketika terjadi inkonsistensi antar kelompok data, maka harus dilakukan pengumpulan data ulang. Nah, inkonsistensi tadi itu bisa terjadi diantaranya diakibatkan oleh pertama, cara pengumpulan data yang tidak sistematik dan tidak teliti. Yang kedua, tidak dilakukan proses validasi data yang memadai. Dan yang terakhir adalah analisis awal atau interpretasi terhadap tabel.
Jadi setelah data dikumpulkan ya, setelah data dicek konsistensinya, maka kita bisa melakukan analisis awal terhadap data tersebut ya. Bisa kita lihat bagaimana tren peningkatannya, bagaimana kondisi real saat capaian saat ini ya, kita bisa lakukan analisis tersebut. Berikutnya kita masuk ke sosialisasi ya, sosialisasi data. Kemudian yang penulisan laporan ya. Setelah pengumpulan data, kita lakukan penulisan laporan evaluasi diri. Jadi mengingat materi yang harus disampaikan dalam LED itu harus gayut dan terlihat benang merahnya, maka penulisan LED ya seyogyanya itu dilakukan oleh orang yang berbeda untuk setiap bagian. Jadi jangan satu bagian mengerjakan LED masing-masing. Jadi agar dalam penjabaran materi tersebut dapat tersusun secara merunut ya, dan mudah dibaca serta mudah dipahami. Itu perlu juga ditunjuk satu atau lebih anggota tim yang bertugas sebagai reader ya, yang materi yang ditulis tersebut. Jadi kemudian draft akhir dari LED tersebut harus direview oleh pimpinan. Berikutnya adalah sosialisasi. Setelah LED disusun, sebaiknya disosialisasikan kembali kepada semua pemangku kepentingan, ya, khususnya sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan masukan. Untuk penentuan indikator kerja sebaiknya dibicarakan dan disepakati oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan implementasi program yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah perbaikan ya, laporan evaluasi diri. Nah, setelah dilakukan sosialisasi dan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, itu diperlukan perbaikan akhir sebelum LED dan LKPS diajukan ke Ban PT. Berikutnya kita melangkah ke atribut ya, atribut LED yang baik. Atribut LED yang baik itu pertama adalah keterlibatan semua pihak. Jadi di dalam LED harus dijelaskan ya seberapa intensif keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan LED. Itu dengan merinci keterlibatan aktor kunci ya, baik yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Yang kedua, keserbacukupan, yaitu apakah LED tersebut dapat dipercaya ya dengan kerangka fikir yang logis, didukung oleh data yang relevan dan akurat dalam merepresentasikan masalah yang berhasil diidentifikasi. Yang ketiga adalah kualitas data. Artinya data itu harus cukup, memadai, akurat, kemudian dia konsisten antara data yang satu dengan data yang lain dan sesuai dengan aspek atau isu yang dibahas. Kemudian jelas disebutkan sumbernya dan asumsi dasar penggunaan data tersebut, serta yang penting juga adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Kemudian kedalaman analisis. Kedalaman analisis ini ditunjukkan dengan adanya gambaran keterkaitan yang jelas atau yang kita kenal dengan istilah benang merah antara pertama kemampuan menemukan akar permasalahan yang dihadapi oleh UPPS atau fakultas pasca sarjana dan program studi berdasarkan data yang dicantumkan dalam LKPS dan data pendukung lainnya. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan rencana perbaikan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menentukan prioritas strategis dengan menggunakan metode analisis yang relevan seperti SWOT analysis, ya, root cause analysis, force field analysis, dan metode-metode lainnya. Yang berikutnya adalah pendekatan inovatif kreatif. Jadi dalam penyusunan LED dan LKPS ya perlu digunakan ya teknik-teknik yang mutakhir, bervariasi dan relevan dalam menghimpun, mengolah, menganalisis, menginterpretasi
menginterpretasikan dan menyajikan data agar LED dan LKPS itu lebih mudah dipahami secara lebih baik. Jadi kita bisa menggunakan misalnya berbagai model, berbagai metode, berbagai jenis-jenis grafik, infografik dan sebagainya. Berikutnya adalah rencana pengembangan. Ya. Rencana pengembangan adalah gambaran secara global, ringkas dan jelas tentang rencana pengembangan yang akan kita lakukan, baik untuk perbaikan masalah dan kelemahan yang berhasil diidentifikasi maupun untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang terakhir sebenarnya ada satu lagi adalah kejujuran. Artinya apa? Bahwa evaluasi diri itu harus dilakukan secara jujur dengan data real yang dimiliki di PPS dan program studi yang diakreditasi. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.